Yo, halo guys. Welcome to Mobile Legends! Sini gua Kalsasin dan ini channel 5 YouTube seconds gua till the yang enemy terbaru. reaches the battlefield. Smash Jadi them! di video kali ini gua akan ngasih ya bagaimana cara main bunny jungler, terutama di season sekarang karena ya patch note baru kan baru aja rilis kan. Jadi gua mau kasih tahu bagaimana cara pakai bunny jungler yang mungkin kalian bisa tiru di mode rank, serta untuk buildnya bisa kalian simak di video kali ini karena full buildnya itu aku kasih lihat dari pertama gua bikin item pertama apa, terus jadiin item apa dulu kan ya. Langsung aja kita ke penjelasan di videonya ya. Yang pertama itu kalian harus lebih berani untuk curi-curi jungle musuh ya, karena bunny di early game itu udah ada damage dari skill 1. Usahain kalian pakai skill satunya itu dipantulin kalau bisa ya, itu dipantulin karena damage pantulan dari bunny itu lebih sakit gitu. Dan untuk rotasinya kalian bisa lihat aja di video kali ini ya. Walaupun emang di sini posisinya nggak terlalu enak buat aku tutorin karena emang dari kombinasi hero aja tim gua sama tim musuh itu lebih kekuatan tim musuh dibandingkan tim gua. Dan untuk pasifnya si bunny itu bisa buat lawan hero-hero yang notabene itu tebel, kayak siapa ya, Terisla, Elis ataupun yang lain-lain, itu masih bisa buat kalian pakai di season sekarang ini karena emang dari gimana bunny itu farming damage-nya, terus dari pasifnya juga yang sangat membantu buat lawan-lawan hero-hero keras. Dan juga ini apa namanya, dari skill 2 yang heal itu lumayan banget buat si ban itu. Dan di sini kita lihat di Turtle kita pakai ultinya kan. Kenapa kan harus ultinya bang untuk nyampah atau buat Turtle gitu? Karena ultinya itu ngasih efek knock up dan knock back ya, jadi itu sangat membantu banget untuk memperebutkan di ininya apa, posisi kita lagi rebutan Lord, Turtle buff ataupun yang lainnya ya, sama jungler lawan. Kalau emang kalian itu tidak pede sama retri kalian sendiri, kalau dibandingkan sama Balmond terus Pedrin sama Lance itu udah jelas beda jauh ya. Itu udah di kelas yang lebih tinggi lagi dibandingkan si Bunny ini, karena Bunny kan dia masih ada jeda waktu delay untuk ke ultinya. Dan kenapa aku pick ban di game kali ini, karena musuhnya itu dominan ke tipis, jadi damage penetrasinya tuh kerasa banget buat yang tipis-tipis gitu, jadi bisa langsung nge-burst mau healer terus atau jungler atau hero-hero lainnya lah. Dan juga posisi ini tuh jungler lawan itu si Harley ya, dan karena gua nggak mau diincar kalau pakai hero lain, gua pakai ban karena waktu Harley ngedash skill 2 terus nge-combo Bunny itu bisa di cancel ya, atau bisa dibalikin lah setidaknya itu pakai ultinya ban, karena ultinya ban itu OP sih. Aku bilang OP ya OP, walaupun ya di season kali ini peminatnya itu nggak sebanyak waktu ban pertama kali di revamp. Dan juga kenapa alasan gue pakai ban, karena yaitu tadi walaupun jelas kalah banget dari segi mobilitas ataupun rotation dari lane lain ke lane ini untuk
bot lane ke mid atau gimana rotasinya, walaupun lu kalah kalau sama Harley ya sebenarnya. Tapi skill dia itu mumpuni buat langsung maju ke depan, langsung tabrak, karena emang gameplayku itu cenderung ke tabrak langsung hajar, bukan ke ciduk-cidukan atau culik-culik satu, itu bukan ya. Dan juga untuk band ini menurutku situasional ya. Kalau lawan hero yang banyak CC-nya, band itu nggak bisa seperti kalau musuh itu kayak si Kurang, terus si kuat yang lainnya lagi, itu nggak bisa kalau pakai band ya. Dan main band itu kayak Link, sama-sama situasional, nggak semua game kita bisa pakai band, karena emang counter band itu ke CC, dan dia itu hero basic attack bukan hero skill. Karena kalau kita pakai build yang physical itu memanfaatkan di pasifnya bukan di skillnya. Dan untuk pilihan buildnya, kalian mau pakai magic atau ke physical attack, kalian tergantung gameplay kalian sendiri-sendiri. Kalau aku saranin, kalau emang kalian mainnya itu auto click terus prediksi musuh, itu lebih cocok di band build magic. Kalau kalian sering miss terus, gini gua saranin di build physical aja yang terlalu gampang. Kalau sakit jelas lebih sakit yang magic, tapi kalau yang physical early-nya itu masih bisa ngebantu buat ke sampai mid atau late game. Sedangkan kalau magic damage untuk si band itu early-nya lumayan susah kalau kata gua. Kena rusuh dikit itu udah susah banget, karena dia butuh item yang lebih banyak buat nge-burst di ultinya, karena kuncinya kan di skill 2 sama di ultinya band. Terus di satu kasih itu udah rasa lagi. Dan di menit 12 udah ngantongin 18 skill cuy. Ya emang seenak itu pakai band, tapi banyak ini kondisi yang seperti kalau kita pakai jungler tank, Balmon, Redwing atau apapun di late game. Kalau kita udah masuk di era late game itu lumayan susah untuk kita lawan hero-hero yang emang OP di late game, kayak marksman atau mage-mage gitu yang burst. Itu lumayan susah buat band balikin, karena darah dia kan tipis, harus sekali combo emang dia harus mati gitu kan maksudnya kan. Kalau emang masih bisa lari terus apa bisa ngecek band itu kelemahan band itu sendiri sih ya. Dan juga gue mau jelasin keunggulan dan kekurangan kalau lu mau pakai jungler band. Keunggulan yang pertama dari segi farming itu cepet banget, nggak bohong. Kalau di segi farming itu dia cepet, karena untuk mendapatkan pasifnya itu harus satu kali skill baru dapat pasif kalau dia pakai build physical attack ya. Jadi di farmingnya itu lebih cepat dibandingkan jungler banyak lainnya. Kalau kayak Baxia itu masih kalah ya, bener kalah kalau sama farmingnya Baxia. Terus keunggulan yang kedua itu kita bisa ini langsung ngincar hero backline ya, karena siapa saja yang udah ketebak mau kena ultinya band pasti langsung menghindar. Nah ada efek-efek itu tadi ya udah gua kan. Yang ketiga mungkin karena dia bisa survive di
war yang lumayan lama. Kalau dalam syarat war lamanya itu udah minim CC crowd control. Kalau masih ada CC jelas pasti dia langsung mokat duluan, apalagi jungler ya kan, nggak ada spell free fire lah, nggak ada. Terus yang keempat bagi gua keenakan pakai jungler band itu di penetrasinya. Wah enak banget kalau pakai band. Kalau musuh kalian tipikal yang tabrak, jadi kalian bisa langsung tabrak balik. Dan saya bilang kekurangannya juga ya, kalau kalian mau pakai band, yang pertama itu band situasional, itu jelas, karena band itu kayak Alucard, dia sakit kalau emang musuhnya nggak ada yang bisa menghentikan gerakannya dia. Band juga sama seperti itu. Yang kedua, kalau udah dirusuh, apalagi sampai menit 5, dia udah kalah 2 sampai 3 level sama musuh dan musuh maksudnya. Itu agak susah kalau mau ngebalikin, apalagi di posisi di press itu susah banget. Dia bisa, tapi harus butuh konsentrasi yang tinggi ya, buat bagaimana caranya dia si band ini bisa dapetin gold yang memang dia. Terus kekurangan yang ketiga kalau menurut gua itu dia kalah sama jungler meta yang sekarang. Itu udah jelas banget. Kalau lawan Baxia itu bisa, tapi kalian harus snowball dari awal seperti kayak lawan Elise, terus Catherine sama Baxia, Barat, Balmond. Menang bisa, tapi harus snowball di awal kayak kalian mau makan Ranger. Kalau udah snowballing itu udah enak banget, walaupun kalau lawan Elise dia masih agak kurang ya, lebih efektif kalau kalian itu pakai Cushion daripada band. Yang keempat, band itu nggak lincah, udah paling nggak enak pakai band tuh karena dia masuk warnya, kalau emang susah masuk war nggak bisa masuk, kalau sekalinya masuk war nggak bisa keluar. Pokoknya lu mati gua mati gitu, kayak Alucard, karena dia nggak ada skill dash sama sekali, cuman dapat movement speed dari skill 2, itu pun nggak banyak, itu pun nggak lama, cuman beberapa detik doang, dan juga healnya nggak sederes sama support lain, karena itu cuman buat dukung mobilitas si band juga. Terus mungkin itu aja yang gua kasih kelemahan dan kekurangan pakai jungler band, serta kalau kalian tertarik mau pakai jungler band ya silahkan, nggak ada yang larang, tapi yang bisa diingat lagi itu situasional ya. Oke, terima kasih udah nonton penjelasan gua di video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa lah kalian share itu ya, biar channel gua rame.